Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara qulubal 'arifin bi anwaril 'ilmi wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, mujazzilu thawabi dzakirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyraful anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus utamanya orang tua dan guru kita bersama, pendiri, muassis wa mudir wa khadim hadzal ma'had al-mubarak, dan sekaligus pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Qadiri 1 Jember, Abuya Romoyai Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah beserta Umi Nyai Haja Siti Halimah, seluruh majelis keluarga, seluruh pengurus Yayasan Al-Qadiri 1 Jember, pimpinan, rektor Unikham Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, Dr. Haji Ahmad Hanisi, beserta seluruh stakeholder yang ada di Unikham ini, seluruh dosen, seluruh pengelola, dan tidak ketinggalan kepada mahasiswa dan mahasiswi Unikham, terutama yang lagi sekarang sedang berkumpul. Jadi ini tadi telah disampaikan oleh Ustadz Fatahur. Acara ini intinya adalah ijazah manaqib i'anatul ikhwan, ya. Jadi saya akan cerita dulu, akan mengenalkan dulu ke sampean, biar sampean kenal, karena ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana sampean mau mengamalkan manaqib? Wong sampean tak kenal ke manaqib, sampean tak merasakan manaqib, ya. Bahkan Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, beliau punya ungkapan pendek tapi maknanya luas. Apa kata beliau? Man zaqa arafa. Man zaqa arafa. Siapa yang pernah merasakan, maka dia akan tahu, akan kenal. Tak kenal maka tak sayang. Man zaqa arafa, kata Syekh Abdul Qadir. Siapa yang pernah merasakan, dia akan tahu. Contoh begini sekarang, sampean yang pernah atau sering makan tahu, tentu sampean akan kenal rasa tahu. Sampean yang sering makan tempe, tentu sampean akan kenal rasanya tempe. Umpama sekarang sampean yang sudah kenal tahu, sudah kenal tempe, umpama sampean ditutup matanya, kemudian sampean ditulang oleh kawannya, kemudian suruh rasakan, yang dimasukkan itu sampean tidak tahu apa. Ternyata yang dimasukkan itu tahu, kemudian sampean kunyah, sampean rasakan. Kira-kira sampean paham apa enggak? Tentu paham yang sudah biasa makan. Oh, ini tahu, ini tahu. Atau sampean ditutup matanya, kemudian ditulang oleh kawannya tempe, sampean tidak tahu, tidak melihat maksudnya.
Apa yang ditulangkan itu nggak melihat sampean. Tapi bagi yang kenal rasanya dia akan paham. Oh, ini tempe, ini tempe. Jadi begitu seterusnya. Jadi manakib ini I'anatul Ikhwan yang disusun langsung oleh Abuya Romo Yai, ya, susunan beliau, ya, Kiai Haji Ahmad Muzakisha, dan dibukukan yang bernama Kitab I'anatul Ikhwan, ya. Dan manakib ini sudah menyebar kemana-mana, baik di kalangan pesantren, bahkan di kalangan pejabat, dan bukan hanya di Indonesia saja, ya, di Indonesia saja. Jadi apa bukti kalau manakib ini manjur, kalau manakib ini mujarab? Gak usah jauh-jauh, kita lihat keberhasilan Al-Qadiri. Pondok pesantren Al-Qadiri ini dibangun dengan manakib, dibangun dengan manakib, sehingga besar seperti ini. Sehingga kita punya dua perguruan tinggi, satu Uniham, Universitas Kiai Haji Ahmad Muzakisha, dan yang satu lagi yaitu Setikes. Dan untuk Setikes, Uniham ini juga satu-satunya universitas yang di Jember yang mengambil nama pengasuh, satu-satunya di Jember. Winhas misalnya, itu kan bukan punyanya Talangsari. Winhas itu kan negeri. Kalau Uniham ini kan tanah ini miliknya Romo Yai, pendidikannya miliknya Romo Yai, lalu dinamakan Uniham. Kencong tidak mengambil nama pengasuh. UAS, Universitas As-Sunniyah Kencong, tidak mengambil nama pengasuh, hanya Al-Qadiri. Dan ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada guru kita, kepada pengasuh dan pendiri pondok ini. Dulu memang beliau bilang ke saya katanya, kepingin di Al-Qadiri ini punya universitas. Dan saya berusaha merubah mindset orang, klaim orang, karena Al-Qadiri ini terus terang saja, Al-Qadiri terkenal karena figur pengasuh, ya, karena figur pengasuh, bukan karena pendidikannya dan yang lain-lainnya. Awalnya, saya cerita awal, karena figur kebesaran nama pengasuh, nama besar Kiai Haji Ahmad Muzakisha. Terkenalnya Al-Qadiri itu fakta, itu kenyataan. Kemudian saya berusaha dengan kawan-kawan pendidikan, bagaimana Al-Qadiri ini tidak hanya terkenal lewat figur pengasuhnya, tapi juga lewat pendidikannya. Itu yang kita perjuangkan. Saya dan seluruh pengelola, seluruh pengurus biro pendidikan, ya, berusaha untuk tidak hanya Al-Qadiri terkenal lewat pengasuhnya, tapi juga satu. tapi juga terkenal lewat pendidikannya. Alhamdulillah kita sudah dapat mewujudkan keinginan, salah satu keinginan besar Romo Yai. Dan Al-Qadiri sudah punya Uniham, Universitas Kiai Haji Ahmad Muzakisha. Untuk Setikes juga satu-satunya pesantren di Jember yang punya Setikes. Silakan dicek, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Silakan dicek di Jember ini menurut data pesantren dengan yang kecil-kecil, ya, 700 lebih menurut data. 700. Di Jember saja. Dan Jember ini paling banyak pesantrennya dibanding kabupaten-kabupaten yang lain di Jawa Timur, untuk Jawa Timur. Dan
Untuk di Jember, pesantren yang jumlahnya dengan yang kecil-kecil 700 lebih, itu yang punya setikes hanya Al-Qadir. Ini barokahnya apa? Barokahnya manakib. Biar sampean tahu, biar sampean kenal. Barokahnya manakib, karena Al-Qadir ini dibangun sesuai dawuhnya Romo Yai lewat manakib. Jadi sebelum beliau punya pesantren, beliau sudah manakiban. Beliau memang ahli tirakat, ahli riyadhah, ya. Ahli tirakat, ahli riyadhah. Dan juga jadi Al-Qadiri ini dibangun dengan manakib ini. Ya. Artinya beliau pengasuh sebelum punya pesantren, beliau sudah mengamalkan manakib. Sehingga punya pesantren, punya murid banyak, punya santri ribuan, itu sudah tanda atau bukti bahwa manakib ini mujarab dan asli. Lagu-lagunya itu asik. Ya, coba sudah bandingkan dengan manakib-manakib yang lain. Manakib itu banyak ya. Ada manakib An-Nurul Burhani, ada manakib Jawahirul Ma'ani, karangan Syekh Kiai Jauhari Umar Pasuruan, namanya Jawahirul Ma'ani. Ya. Itu orang-orang Jawa Barat banyak yang mengamalkan ini. Ya. Tapi jadi sampai punya pesantren seperti ini dibangun dengan manakib. Kemudian sampai punya santri jamaah sampai kemana-mana, bukan hanya di Jawa, bahkan luar Jawa. Di Lampung, luar Jawa yang paling besar itu Lampung yang saya tahu. Karena saya tiap tahun masuk Lampung. Bahkan sampai 2 kali saya masuk Lampung biasanya. Jadi saya paham betul. Lampung, Palembang, Kendari itu basis-basis jamaah manakib. Jadi sampai ke sana, bahkan ke Malaysia.
bahkan sampai ke Malaysia. Jadi Malaysia itu banyak, bukan pekerja ya, bukan TKW, bukan tenaga kerja Indonesia yang ikut manakib. Kalau itu banyak memang. Tapi ini orang Melayu sendiri, orang Malaysia asli, ya. Orang Malaysia asli, orang Malaysia asli. Dan itu ceritanya dulu yang bawa manakib ke Malaysia ini kebetulan saya. Ketika Nyai Elmi ini ingin tahu ke Malaysia tahun 2003. Saya mas kepingin tahu Malaysia katanya. Kalau saya sudah pernah beberapa kali sebelumnya. Sebelum nikah, bahkan sebelum saya mondok di Mekah, saya sudah kenal Malaysia. Kenapa? Karena saya diajak oleh alumni Tanggul, alumni santrinya Abah, santrinya Mbah, saya diajak main. Ya seminggu gitu. Saya bilang, oh ya gak apa-apa, ayo kita ke Malaysia. Saya gak punya uang, ya kalau kamu bayar tiketnya, mau saya. Jadi saya dibelikan tiket, ya berangkat ke Malaysia. Jadi tahun 89, 90 itu sudah saya masuk Malaysia. Sudah tahu, sudah kenal Malaysia. Saya mondok di Mekah, saya masuk Mekah tahun 91. Jadi sebelum saya ke Mekah, saya sudah kenal Malaysia. Jadi Nyai Elmi istri saya itu ngajak ingin tahu Malaysia tahun 2003. Nah, mari, akhirnya pamit saya ke Romo Yai, ke Abah. Katanya Abah, oh kebetulan kalau kamu mau ke Malaysia, aku punya santri dan ini putus. Orang Melayu, bukan orang Indonesia kerja di sana, enggak katanya Romo Yai. Ini orang Melayu, namanya aslinya Hamzah. Ya. Saya ganti atau Ilah. Namanya saya ganti atau Ilah. Saya tanya, ada alamatnya Abah? Akhirnya dia panggil Pak Zainul. Pak Zainul waktu itu masih pengurus. Ya. Pak Zainul dipanggil, ditanya, Nul, kata Abah, tolong cari alamatnya atau ini mau ke Malaysia. Pak Zainul masih belum ke Malaysia. Sekarang ini ke Malaysia sekarang. Dan itu setelah saya. Itu dapat barokah dari saya itu. Baik, jadi itu awal kali. Kemudian ada ternyata alamatnya. Kita lihat alamatnya Kampung Mahmidah, Melaka, Malaysia. Oh, berarti ini dari KL, dari Kuala Lumpur, ini melewati 4 provinsi. Karena KL, Selangor, Negeri Sembilan, baru Melaka. Jadi 4 provinsi. Jauh berarti. Dari Kuala Lumpur jauh. Ya gak apa-apa. Jadi akhirnya saya minta tolong, ada orang tua alumni Tanggul, alumni pondok saya, minta tolong saya antarkan ke alamat ini. Siap katanya, tanya alumni, namanya Khalifin, orang Gresik tapi kawin dapat orang Probolinggo, diantar saya jam 9, sekitar jam 9 menuju ke Melaka. Muter-muter cari alamat ini, akhirnya ketemu dengan rumahnya Ustadz Ato. Ketemu dengan orang tuanya, waktu itu masih ada orang tuanya, sekarang sudah meninggal. Dengan saudara-saudaranya. Jadi betul ini Kiai, ini rumahnya Ustadz Ato. Cuma Ustadz Ato sekarang tidak di sini, sudah nikah. Sekarang ada di Muar, Johor. Aduh, tambah pindah provinsi lagi. Ya. Ada di Johor ke Muar. Itu sudah sore saya, sudah sore. Sudah nikah, sudah punya anak katanya. Saya pikir waktu itu, apa saya teruskan atau tidak ini? Saya kalau tidak saya teruskan, gimana nanti kalau saya ditanya oleh apa? Kalau kepentingan, saya nggak punya kepentingan dengan dia. Saya nggak ada kepentingan. Cuma saya mikir abu ya. Kalau saya nggak saya teruskan cari ini, nah, bagaimana saya kalau pulang ditanya? Ketemu, kan mesti tanya itu. Sudahlah. Kata wali santri ini jauh ya. Ini mungkin makan waktu 3-4 jam katanya. Itu sudah seharian saya. Seharian. Jadi karena saya kasihan sama Romo Yai, sudah kita berangkat. Kita sampai kira-kira jam 10, sekitar jam 9 ya. Tapi Isya. Karena hampir maghrib sudah waktu itu. Kita berangkat betul. Setelah Isya sampai jam 9.
ketemu. Ternyata alhamdulillah Ustaz Nato ini sudah punya pesantren, merintis dan punya santri, punya madrasah. Walaupun masih kecil waktu itu. Terus saya ngomong, dia kan tidak kenal saya. Kalau saya mantunya Kiai Muzaki, waktu itu kan Nyai Elmi ini belum nikah gitu loh. Jadi nggak tahu. Jadi saya bilang, saya mantunya Kiai Muzaki. Ini Nyai Elmi. Saya kalau Nyai Elmi saya paham. Kak Taufik, katanya Rafathil, saya tahu katanya. Ya, akhirnya saya tunjukkan kalender. Nyai Elmi ikut tadi. Di pelosok itu di desa. Ya. Itu Nyai Elmi nggak mau. Kan suruh nginep karena sudah malam ya. Suruh nginep. Nyai Elmi nggak mau. Minta pulang ke KL. Nggak kerasan katanya. Nangis di situ. Pulang mas, pokoknya saya mau pulang di KL aja, di Kuala Lumpur aja, jangan di sini. Waduh, ini tengah malam, supirnya sudah payah. Sudahlah kita betah-betahkan. Tunggu kita pagi. Setelah subuh kita pamit. Tak mungkin kita pulang malam. Jangan betah-betahkan. Wes, akhirnya singkat cerita, kemudian saya telepon Abu Ya, saya bilang, alhamdulillah Abu Ya, saya sudah ketemu dengan Ustaz Nato. Ini dengan saya ngomong-ngomongan. Apa Abu Ya ingin bicara? Oh ya, saya ingin ngomong katanya. Mau ngomong. Emang sudah lama itu, hampir 20 tahun kalau nggak salah. 15 tahun apa enggak kesini ya, enggak kesini. Waduh, dia ditelepon romonya, nangis dia. Mengalir air matanya di depan saya. Dan dia langsung telepon-teleponan sama romonya. Iya. Tapi saya nggak tahu apa yang diomongkan itu. Iya toh. Sudah, akhirnya selesai. Saya bilang, zaman kan lama sudah gak ke diri. Saya bilang, iya katanya. Ya jangan putus lah, disambung. Walau 1 tahun sekali. Saya bilang gitu, zaman kan tahu. Kan paham sudah, di Al-Qadiri itu akhir tahun, akhir sana ada haflatul imtihan dan haul akbar. Saya bilang gitu, iya siap ya, saya mau datang. Ya, mau datang di tahun itu, 2003. Ya. Akhirnya betul. Waktu itu saya ke sana kurang 3 bulan dengan hall imtihan Al-Qadiri, kurang 3 bulan. Akhirnya dia datang betul. Waktu itu dia datang bawa 7 orang. Tahun berikutnya saya masuk lagi ke Malaysia. Tahun 2004 ketemu lagi. Saya dorong lagi untuk datang lagi. Datang lagi imtihan hall itu bawa 17 orang. Nah setelah itu, setelah 2004 itu Ustadz Ato ini luar biasa. Dia setiap Jumat manis datang. Saya juga heran. Tiap Jumat manis dan bawa rombongan. Jadi ternyata ustadz-ustadz yang di Malaysia, orang pribumi asli Melayu yang punya pesantren ini diajaki oleh Ustadz Ato. Dikenalkan kepada Al-Qadiri. Dibawa semua ke Al-Qadiri. Cuma sayang beliau sekarang sedang sakit, kena kencing manis. Kurang begitu sehat. Akhirnya sekarang sudah lama Jumat manis nggak pernah datang dia, dan dia punya kencing manis. Tapi pengikutnya yang masih tetap ke sana, ke sini, yang Jumat manis itu. Ada Ustadz Khairul, ada Ustadz yang lain-lain ya, yang ke sini itu. Kemudian jadi tiap Jumat manis Ustadz Ato ini bawa orang, bawa Ustadz, bawa kiai, dikenalkan kalau di. Sampai sekarang ini banyak di Malaysia itu pesantren atau ustadz pengasuh musola yang mengamalkan rutinan manakib Al-Qadiri. Sudah terkenal sekarang di Selangor, Johor, Kedah, ya, Malaka itu sudah mulai banyak yang mengamalkan manakib. Ya, banyak yang mengamalkan manakib. Bahkan untuk di Malaysia kemarin itu menteri sekarang Datuk Anwar Ibrahim di rumahnya itu ada rutinan manakib malam Senin. Saya tahu langsung. Jadi kan ceritanya begini waktu itu. Kan Datuk Anwar Ibrahim ini kan konon dulu beliau ini adalah menteri ekonomi terbaik se-Asia. Kemudian ada masalah politik, dia ada permusuhan dengan Datuk Mahathir Mohamad dan dekan-dekannya di UMNO, ya biasa politiknya.
Akhirnya dia dijebloskan ke penjara, ditahan. Kemudian keluar dari tahanan, dia mendirikan Partai Keadilan. Kemudian mencalonkan diri beberapa kali nggak berhasil untuk Perdana Menteri. Terakhir ada Ustadz Khairul yang kemudian kenal dan diminta mengamalkan manakib di rumahnya. Kemudian setelah menjelang pilihan itu Datuk Anwar ini titip salam ke Romo Yai, ya, titip salam. Tapi bukan salam saja, ada amplopnya itu ya, ada amplopnya tebel. Jadi bukan ke saya, bukan ke Romo Yai, ya ke Romo Yai. Minta didoakan supaya bisa jadi di pilihan ini kata tahun itu, tahun 2020. Ini sudah hampir pilihan lagi Malaysia. Akhirnya yang menyampaikan Tak Khairul, katanya Romo, bawa ke sini orangnya, jangan hanya amplopnya saja. Jumat manis berikutnya disampaikan kepada Datuk Anwar, nggak mau tetap. Sudahlah tak, sampainya aja wakil saya, sampainya ke sana. Saya samuni, ini ada amplop untuk Kiai, katanya. Nggak usah saya sibuk. Dan saya kalau ke Indonesia, saya sudah kenal baik dengan Pak Jokowi katanya, dengan Prabowo. Saya kalau nggak berhenti nggak enak, kata Datuk Anwar waktu itu. Matur ke Romo Yai agak marah. Jangan hanya orangnya saja, uangnya saja, amplopnya saja, orangnya bawa ke sini. Gitu. Akhirnya Ustadz Khairul ini minta tolong ke Ustadz Ato selaku koordinator manakib di wilayah Malaysia untuk merayu Datuk Anwar. Ternyata nggak berhasil, ya, nggak berhasil. Kemudian minta Rataufik masuk ke Malaysia untuk merayu Datuk Anwar, juga tidak berhasil. Terakhir saya diminta masuk Malaysia untuk merayu Datuk. Kan nggak enak ini, Ustadz Malaysia ini nggak enak karena Abu Yah minta Datuk Anwar harus ke sini, sedangkan beliaunya nggak mau. Itu terakhir saya diminta, saya masuk. Makanya saya tahu manakib itu di situ. Ternyata rutinannya malam Senin. Wah, kita manakib itu yang mimpin Tak Khairul. Kemudian saya ngisi ceramah sambutan tuan rumah Datuk Anwar. Setelah itu makan-makan. Nah, ketika makan-makan saya bilang, Datuk, saya ada perlu dengan Datuk bertiga. Maksudnya saya, istri saya, Nyai, dan Datuk bertiga. Saya ada khusus sama Datuk. Ini sesuai permintaan Ustadz Malaysia dan Romo Yai gitu. Saya laksanakan ini. Saya ngerti, ini Datuk Anwar ini bukan orang goblok. Ini S-nya banyak. Ya. Ini doktor, lulusan Al-Azhar, bahasa Arabnya ngewes. Iya, nggak pinter dia dibanding yang lain. Ini lulusan Al-Azhar, S1-nya, S2-nya, S3-nya Amerika. Datuk Anwar Ibrahim, ini saya berhadapan dengan orang yang pintar. Jadi saya harus hati-hati, saya harus punya alasan yang kuat bagaimana beliau mau datang ke Al-Qadim. Sesuai permintaan Romo Yai dan permintaan semua ustadz Malaysia, pengamal manakib. Sudah akhirnya saya mau setelah makan, saya diajak ke ruang pribadi bertiga, mari Kiai. Terus saya bilang, Datuk, saya orang Indonesia, bukan orang Malaysia. Tapi saya orang yang menginginkan Datuk jangan sampai gagal lagi di pilihan ini. Saya di antara orang Indonesia yang menginginkan Datuk menjadi Perdana Menteri, jangan gagal lagi. Sesuai keinginan imam-imam manakib, mayoritas maksudnya. Nah, terus gimana? Jadi Datuk usahakan harus ke Al-Qadim walau 5 menit, temui Abu Yah walau 5 menit. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena ada sir, Datuk. Saya bilang gitu, ada sir, ada rahasia. Apa itu rahasianya? Biasanya saya bilang, Romo Yai itu kalau untuk urusan presiden, menteri, perdana menteri, itu biasanya ada doa yang dimasukkan ke kepala.
artinya harus bertemu langsung. Saya bilang begitu. Jadi, dan itu kenyataan. Ya, memang rayuan, iya rayuan ini, tapi bukan rayuan gombal. Ini rayuan kenyataan ya. Rayuan kenyataan. Biasanya dipegang kepalanya Datuk, dan tahu saya nggak tahu. Biasanya beliau baca doa. Doa apa itu saya nggak tahu. Jadi makanya Datuk harus kantor ini. Palau 5 menit. Akhirnya kemudian ajudannya dipanggil. Sudah masuk, pendapat saya sudah masuk. Ya, alasannya pertama sibuk memang. Tak bisa saya di sini kan ini menjelang pilihan. Tiap hari saya ada acara pertemuan katanya. Saya sudah cukup wakilkan ke Ustaz Khairul. Oh nggak bisa Datuk, saya bilang gitu. Nggak bisa. Datuk harus temui langsung Romo Yai. Walau sebentar. Akhirnya ajudannya dipanggil. Coba kamu lihat dalam minggu ini yang kosong atau yang bisa dilewati. Ada Datuk katanya hari Ahad, hari Minggu. Nah, bisa diwakilkan katanya. Ya, waktu itu Senin saya. Nanti 1 minggu berarti. Saya menghadap Datuk itu Senin. Ada yang kosong hari Minggu nanti depan katanya. Bisa diwakilkan, bisa. Gak terlalu penting. Ya sudah. Kiai dengan saya Kiai katanya. Waktu itu saya berenang masuk Malaysia. Saya masuk Malaysia berenang. Saya bawa anak saya 3. Saya bawa waktu itu. Kemudian saya bawa khadam 1. 6 orang saya. Tapi yang menghadap ke Datuk hanya berdua. Saya tak bilang, nggak cerita kalau saya dengan anak, enggak. Ya. Anak saya yang tahu Malaysia. Kemudian akhirnya dia ikut saya, ikut jet pribadi. Waduh, saya senang ya. Oh, mau naik jet ini saya. Sudah tahu nanti rasanya jet. Kalau pesawat sudah berkali-kali saya numpak pesawat. Ya. Tapi naik jet itu belum pernah saya. Alamat ini. Saya akan tahu rasanya naik jet. Udah dapat 2 hari saya ditelepon, Yai gak bisa dengan saya Yai. Kenapa Datuk katanya? Nanti kalau dengan saya Yai lewat belakang. Kalau lewat belakang Yai tidak dicop keluar, gak lewat imigrasi katanya. Risikonya Yai kalau masuk lagi. Ini cop masuk ada, tapi cop keluar gak ada. Kalau masuk lagi misalnya, risiko kepada Kiai nanti bermasalah ke Kiai. Oh ya nggak apa-apa Datuk, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, saya pulang Sabtu. Datuk saya tunggu. Saya pulang Sabtu kalau begitu. Kalau nggak bersama, saya Sabtu mau pulang. Nah, saya tunggu Datuk di sana. Kalau kemudian Datuk bilang, di situ ada perguruan tinggi, ada university ya. Kalau orang Malaysia itu university katanya, bukan universitas, university, majority, university. Ada university ya. Oh ada Datuk, saya bilang gitu. Ada. Waktu itu masih Setaikot sih. Perguruan tingginya masih Setaikot. Dari Setaikot kan alih status menjadi IAI. Dari IAI alih status sekarang sudah menjadi universitas. Masih Setaikot waktu itu. Ada Datuk perguruan tingginya ada dan buat dia. Bisa diacarakan seminar ya. Soalnya saya gak enak ini dia ini. Mesti saya ditanya. Ada apa ke Indonesia? Mesti saya ditanya. Jadi untuk menutupi itu ya katanya. Siap Datuk, saya telepon Rafadil, adik Rafadil saya telepon dari Malaysia. Adik, ini Datuk mau datang, tapi Datuk minta ada acara seminar. Jadi tolong siapkan Setaikot itu, siapkan mahasiswanya. Oh ya Cak, saya akan bilang ke Likman katanya. Sudah dia disiapkan, sudah siap. Nah, udah saya Sabtu pulang dulu. Ya. Kemudian alhamdulillah Ahadnya datang. Akhirnya hari Minggunya datang. Dan alhamdulillah setelah dari sini beliau jadi Perdana Menteri. Dan di rumah beliau ada rutinan manakib. Ya. Jadi manakibnya sudah kemana-mana dan sudah terbukti. Ya. Sudah terbukti. Jadi ini biar sampai kenal kepada manakib. Sudah kemana-mana manakibnya. Sudah terbukti kemana-mana. Jadi nggak usah tanya tentang kemanjuran, kemujarroban. Ya. Tentu kalau nggak manjur, nggak mujarrob, tidak mungkin punya jamaah nggak mungkin, ya. Nggak mungkin gitu. Jadi ini bukti bahwa manakib ini manjur dan asik.
Karena ada lagu-lagunya kan, tidak ngantuk ya, nggak ngantuk. Kalau maaf saja, saya sudah pengalaman Nurul Burhan, Jawahirul Ma'ani, atau yang lain-lain manakib ini. Tapi kalau manakib ini asik, karena ada dilagukan, jadi bisa semangat gitu ya, semangat bersama-sama itu membacanya, semangat. Baik. Itu bukti kemanjuran manakib, bukti kemanjuran manakib sampai kemana-mana. Masih banyak sebetulnya cerita yang lain itu tentang kebesaran manakib Al-Qadir. Jadi makanya sampai sekarang, jadi awal yang merintis di Malaysia, tanyakan sudah ke jamaah Malaysia. Jangan percaya saya. Tanyakan ke imam-imam manakib Malaysia, terutama Ustaz Atok. Siapa yang ngajak pertama? Yang ngajak pertama orang Malaysia untuk Al-Qadir? Tanyakan. Ya pasti bilang Umar. Ya pasti bilang Umar. Yang mengenalkan. Jadi dan sampai sekarang jamaah Malaysia terus semakin banyak, semakin meluas ya, semakin meluas, semakin banyak untuk di Malaysia. Kemudian ini juga orang pencari ilmu, ya, itu harus punya wiridan, harus punya wiridan. Dan ada perkataan ulama, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Perkataan ulama, bukan perkataan saya. Kalau sampai marah dengan perkataan ini, jangan marah ke saya. Marah kepada yang ngomong. Ya, karena ini bukan perkataan saya, terus terang saya ini nukil. Saya menukil. Man laisa lahu wirdun, siapa santri atau bukan santri yang tidak punya wiritan, maka dia seperti monyet.